Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dugu Xiangyu mencoba untuk terus menjelaskan, dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dia tidur bukan dengan Lin Yuiwei, tapi dengan junior wanitanya. Setelah mendengar Dugu Xiangyu mengatakan itu, ini membuat Lin Su marah ketika dia menahan Dugu Xiangyu, dan memberinya pemukulan yang baik. Pada akhirnya, orang-orang dari Sekte Lingyun disiagakan, dan Dugu Aoyun memimpin kelompok Sekte Lingyun untuk bergegas. Namun, ketika dia menghadapi rumah Pangeran Qilin, bahkan Dugu Aoyun tidak berani dengan paksa membawanya pergi. Lagi pula, masalah kali ini memang kesalahan adiknya, yaitu Dugu Xiangyu. "Apa yang terjadi?" tanya Dugu Aoyun. Dengan memar-memar di wajahnya, Dugu Xiangyu berlutut di sudut, ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang sedang berdiskusi dengan Lin Su, dan juga yang lainnya tentang keluhan di hatinya. Dia bahkan ingin muntah, ketika dia memikirkan wajah Lin Yuiwei. Ketika dia mengira dia tidur dengan wanita yang paling jelek, dan dia bahkan begitu asyik dengan kesenangan itu, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Tetapi bahkan jika dia melakukan itu, dia tidak bisa menyelesaikan amarahnya. "Apa yang terjadi? Apa gunanya menyesali sekarang?" ucap Dugu Aoyun sambil berjalan mendekat, dan dia terlihat sangat tenang. "Kakak, bagaimana caranya masalah ini bisa diselesaikan?" Dugu Xiangyu segera berdiri, dan dengan cepat bertanya. "Menikahlah dengannya." Dugu Aoyun berkata dengan acuh tak acuh. "Apa? Menikahinya? Kamu sedang berbicara tentang Lin Yuiwei? Kamu ingin aku menikahi Lin Yuiwei?" ucap Dugu Xiangyu. Setelah mendengar kata-kata itu, Dugu Xiangyu langsung tidak bisa untuk tetap tenang. Wajahnya bahkan lebih hijau dari mentimun, dan mulutnya terbuka cukup besar. "Lalu siapa lagi yang akan menikahinya? Masa aku?" balas Dugu Aoyun. Pada saat itu, wajah Dugu Aoyun tidak bisa untuk tidak berubah juga. Dia menunjuk hidung Dugu Xiangyu, dan kemudian menegurnya. "Kamu pikir kamu sudah tidur dengan siapa kali ini? Dia adalah wanita ketiga dari rumah Pangeran Qilin, dan ayahnya adalah manajer kepala Lin Ran dari rumah Pangeran Qilin. Kamu tidur dengan putri salah satu manajer kepala rumah Pangeran Qilin, dan kamu ingin pergi dari masalah itu. Saat ini, menikahinya sudah menjadi tanggung jawab maksimal untukmu," jawab Dugu Aoyun. "Kakak, apakah benar-benar tidak ada jalan lain lagi? Aku benar-benar tidak ingin menikahi wanita jelek itu," ucap Dugu Xiangyu. Harapan Dugu Xiangyu semuanya hilang, sehingga ia berlutut di depan Dugu Aoyun, dan memohon dengan kasihan. Ketika dia melihat adik laki-lakinya sendiri, hati Dugu Aoyun pun sedikit sakit. Dia tidak bisa membantu, tetapi menutup matanya dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, maka menikahlah. Atau bahkan jika kepala sekte muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu," balas Dugu Aoyun. "Sialan! Siapa yang telah merencanakan ini semua?" teriak Dugu Xiangyu dengan marah. Dugu Xiangyu tahu bahwa hasilnya tidak dapat diubah, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dugu Senior, Liu Senior telah kembali. Tepat pada saat itu, seorang murid Sekte Lingyun berlari sambil berteriak. Seorang perempuan mengikuti di belakangnya, dan itu adalah junior perempuan kecil yang diasingkan dari Dugu Xiangyu. "Kamu wanita sialan, kemana kamu lari?" teriak Dugu Xiangyu. Setelah melihat junior kecil itu, Dugu Xiangyu menjadi sangat marah, dan dia dengan marah menerkam. "Berhenti," ucap Dugu Aoyun. Tapi bahkan sebelum membiarkannya mendekat, dia dihentikan oleh Dugu Aoyun di dekatnya. Setelah itu, Dugu Aoyun menatap wanita kecil yang wajahnya dipenuhi rasa takut, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dikatakan. "Junior Liu, kemana kamu pergi tadi malam?" tanya Dugu Aoyun. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi malam aku tiba-tiba saja kehilangan kesadaran, dan ketika aku bangun kembali, aku sudah berada di hutan. Lalu ketika aku bangun, ada sebuah surat di sebelah aku.
Dikatakan di surat sini untuk memberikannya padamu, Senior Aoyun. Jawab si junior kecil sambil menyerahkan surat itu dengan gemetar ketakutan, dan pada surat itu tertulis, tolong sampaikan itu ke Dugu Aoyun. Melihat itu, Dugu Aoyun mengerutkan keningnya ketika menerima surat itu. Setelah dia membukanya, wajah Dugu Aoyun berubah sangat jelek, dan niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya. Karena pada surat itu tertulis, aku memberi hadiah kecantikan itu untuk adikmu. Aku berharap mereka 100 tahun melakukan percintaan dengan baik, dan lagu-lagu nyaring dinyanyikan setiap malamnya, tertanda, Asura. Asura terkutuk. Suatu hari aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping, teriam Dugu Aoyun sambil merobek-robek surat itu. Pada saat itu dia menjadi sangat marah, dan mungkin bahkan menjadi sedikit gila. Ketika dia memikirkan tentang adik laki-lakinya yang benar-benar dijebak oleh seseorang, dan orang yang menjebaknya adalah orang yang berani melawan mereka kemarin. Dugu Aoyun benar-benar tidak bisa menahan dendam itu. Dia secara tersembunyi bersumpah untuk membantai pria yang menyebut dirinya sebagai Asura. Sejak hari itu, seolah-olah dia gila. Dugu Aoyun mencarinya di lembah 100 kungan, dan dia ingin mencoba mencari keberadaan Asura itu. Tapi sayangnya, itu tidaklah berguna. Lembah 100 tikungan itu sangat besar, dan itu benar-benar seperti mencari jarum di laut jika dia ingin menemukan seseorang di tempat itu. Jadi, langsung sampai akhir perburuan pahlawan, dia masih belum mendapatkan panen. Pada akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan lembah 100 tikungan dengan hati yang penuh amarah. Namun, ketika semua orang meninggalkan lembah 100 tikungan, Chu Feng memilih untuk tetap tinggal di sana, karena dia menemukan bahwa lembah 100 tikungan benar-benar sebuah harta karun. Tempat itu seperti harta karun besar itu sendiri, dan bahan obat-obatan mendalam tak berujung menunggunya untuk diambil. Jika dia tinggal di sana untuk waktu yang lebih lama, dan menunggu sampai tanggal pertempuran yang telah dijanjikan tiba, mungkin Chu Feng bisa membuat beberapa terobosan lagi, dan menggunakan kultivasi tubuhnya sendiri untuk mengalahkan Gong Luyun. Namun, ketika perburuan pahlawan berakhir, Chu Feng akhirnya tahu mengapa semua orang tahu bahwa itu adalah harta karun, namun tidak punya pilihan selain pergi setelah waktu yang telah ditentukan. Pada saat itu juga, tekanan tak terlihat yang menakutkan muncul di seluruh lembah 100 tikungan. Tekanan itu terlihat sangat aneh. Tekanan itu membuat orang tidak bisa bernapas, tetapi itu hanya mempengaruhi manusia saja. Karena Chu Feng menemukan bahwa selain dia, itu seperti tanaman, hewan, dan termasuk binatang yang mengerikan, semuanya tampak biasa-biasa saja, bahkan mereka aman dan sehat. Tetapi hanya dia sendiri yang menerima tekanan itu. Sialan, apakah orang-orang dari Sekte Lingyun dan Istana Pangeran Qilin benar-benar sekuat ini? Mereka bisa menyegel seluruh lembah 100 tikungan ke zona mati seperti ini. Gumam Chu Feng. Chu Feng saat ini sudah ada di udara, tetapi itu sia-sia setelah pergi di atas awan. Karena dia hanya merasakan sedikit kenyamanan, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan tekanan aneh itu. Dalam situasi seperti itu, jangankan untuk terus berburu bahan obat-obatan mendalam di lembah 100 tikungan, bahkan dia akan sulit jika dia bahkan ingin bertahan hidup. Tidak, ini sama sekali tidak disegel oleh banyak orang kuat dari Istana Pangeran Qilin, dan juga dari Sekte Lingyun. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki metode semacam ini, ucap si ratu menjelaskan. Jika aku tidak salah, lembah 100 tikungan ini tidak dikendalikan oleh banyak kekuatan di Provinsi Azure. Valley of 100 Bands sendiri memutuskan waktu pembukaan di mana-mana, karena Valley of 100 Bands adalah formasi besar dengan sendirinya. Tidak masalah apakah itu Sekte Lingyun atau Istana Pangeran Qilin, karena tak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikan formasi ini, si ratu melanjutkan perkataannya. Apa? Valley of 100 Bands yang luas ini adalah formasi, lalu metode apa yang kamu butuhkan untuk meletakkan formasi yang kuat ini? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tanpa henti terkejut, lalu dia menambahkan. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Chu Feng.
Formasi ini baru saja dibuka, sehingga tekanan aneh ini belum terlalu kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, itu akan semakin menakutkan. Ketika benar-benar terbuka, bahkan dengan kultivasi kamu saat ini, kamu tidak akan bisa menanggung tekanan ini. Jadi, kamu harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Bahkan jika kamu berada di udara, kamu akan mati lemas karena tekanan ini, jawab Di Ratu sambil mengingatkan dengan tegang. Chu Feng tidak berani lambat sedikit pun, dan dia dengan cepat terbang menuju sisi luar lembah 100 tikungan. Tapi itu tampak sia-sia, karena seperti yang Ratu katakan, tekanannya menjadi semakin kuat. Begitu kuatnya, sehingga dia tidak bisa bernapas. Dan jika itu terus berlanjut, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Tapi di saat Chu Feng merasa bahwa dia tidak akan memiliki banyak keberuntungan, di dalam garis pandangnya, puncak gunung yang tinggi itu muncul. Itu adalah puncak gunung yang dia lihat sebelumnya, dan juga ada satu bangunan yang misterius. Pada saat itu, dari bangunan yang berada di puncak gunung tersebut, di sana sudah ada asap samar naik darinya. Itu berarti bahwa selain Chu Feng, ada orang lain yang tinggal di lembah 100 tikungan itu. Lembah 100 tikungan adalah formasi yang menakutkan, karena jangkauannya bergerak dari tanah sampai ke langit. Selama itu dalam lingkup lembah 100 tikungan, maka akan ada lapisan tekanan tak terlihat yang menelan mereka, dan mulai menekan manusia. Tekanan menakutkan itu tidak bisa diblokir, bahkan jika itu adalah Chu Feng. Namun di tempat seperti itu, ada seseorang yang tinggal di sana. Dan pada saat itu juga, itu berada tepat di depan matanya. "Hei, apakah ada seseorang? Bisakah kamu membantu aku?" teriak Chu Feng. Chu Feng saat ini berada di antara hidup dan mati, tetapi dia tahu bahwa penguasa kuil harus memiliki metode untuk menguraikan formasi. Lagi pula, orang itu sangat mungkin adalah spiritualis dunia jubah biru. Metode formasi spiritualnya pasti akan tak tertandingi oleh Chu Feng. Selain itu dari asap tersebut, dia bisa tahu bahwa memang ada seseorang di sana. Bahkan orang itu tidak terpengaruh oleh tekanan aneh ini, atau bagaimana dia bisa begitu damai untuk tinggal di sana. Jadi, Chu Feng menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas di dekat bangunan kuil itu. Pada saat itu, dia tidak peduli siapa pemimpin aula kuil itu, atau apakah dia berbahaya atau tidak. Dia tahu bahwa jika Tuan di sana membantunya, dia akan memiliki serangkaian kesempatan untuk hidup. Tetapi jika dia tidak membantunya, dia pasti akan mati. Wush! Di saat Chu Feng akan mendekat, seseorang melompat keluar dari dalam aula kuil, dan kemudian mendarat di puncak-puncak gunung itu. Itu adalah seorang pria tua yang memiliki rambut putih, dan wajahnya yang penuh keriput. Namun, matanya terlihat sangat cerah. Yang paling penting adalah, pria tua itu mengenakan jubah berwarna emas. Di bagian dada jubah itu, bahkan ada lambang Qilin. Dan ternyata, dia adalah orang dari rumah Pangeran Qilin. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Chu Feng bisa berdiri di udara, dia tidak bisa membantu, tetapi mengerutkannya kening, dan ada sedikit kejutan yang muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat dia kembali tenang, dan dengan acuh tak acuh bertanya. "Siapa kamu?" tanya pria tua itu. "Senior, aku adalah murid dari Sekte Azure Dragon, dan aku datang untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan. Namun, karena aku tidak bisa meninggalkan lembah 100 tepat pada waktunya, aku dikurung oleh tekanan aneh ini. Saat ini aku tidak bisa bernafas, jadi aku berharap kamu bisa menyelamatkan hidup aku." Dan tanpa basa-basi lagi, Chu Feng langsung menuju ke topik utama. Karena dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Aku minta maaf, aku bukanlah penguasa di sini, jadi aku tidak bisa memutuskannya. Bagaimana kalau begini saja? Kamu tunggu sebentar, dan aku akan menanyakannya. Adapun apakah dia bersedia membantu kamu atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Pria tua itu meninggalkan kata-kata itu, lalu setelah menilai Chu Feng dengan terkejut, tubuhnya melompat dan dia bergegas kembali ke aula kuil.
Pada saat itu di dalam aula kuil, seorang lelaki tua dengan wajah semarak sambil mengenakan pakaian yang kira-kira terbuat dari kain, dia tampak sedang duduk di depan sebuah tungku. Dia memiliki satu kaki di atas kaki yang lain, sambil menyenandungkan sedikit lagu saat dia memasak sup dengan semangat tinggi. Ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu kembali, lelaki tua berpakaian sangat santai ini bertanya, "Feng Yang, orang macam apa yang masuk ke wilayah aku?" tanya pria tua yang sedang memasak. "Oh, dia seorang anak laki-laki di tingkat 1 dari ranah mendalam," jawab pria tua berambut putih itu. Seorang anak laki-laki di tingkat 1 dari ranah mendalam, Feng Yang, lelucon macam apa itu? Jelas-jelas orang itu datang sambil berjalan di udara. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kultivasi tingkat 1 dari ranah mendalam? Dia seharusnya berada di ranah surga, ucap pria tua berpakaian kain itu dengan curiga sambil melengkungkan bibirnya. "Kamu tahu sendiri kan, kamu sudah memberitahuku untuk pergi. Dan pada akhirnya aku sudah bilang, meskipun kamu tidak percaya. Kamu adalah spiritualis dunia jubah biru, jadi tidakkah kamu tahu siapa orang itu jika kamu periksa?" Pria tua berambut putih itu melotot, sambil menatap pria tua berpakaian kain itu saat berkata. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian kain itu sudah menutup matanya. Dan ketika dia membuka kembali spiritualnya, sedikit kejutan juga muncul dalam pandangannya ketika dia berkata, "Sungguh mengesankan. Level 1 dari ranah mendalam, dan dia sudah memahami metode untuk berjalan di udara. Tampaknya dia telah mengembangkan keterampilan bela diri tubuh khusus, dan dia tidak setua itu. Ini bagus. Feng Yang, sepertinya Provinsi Azure kamu memiliki bibit yang bagus. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menahan tekanan dari formasi ini. Karena aku sangat khawatir, kehidupan kecilnya akan sulit dipertahankan," ucap pria tua berpakaian kain. Pria tua berpakaian kain itu menggelengkan kepalanya, dan terus menyenandungkan lagu kecil itu sambil memasak sup daging di atas kompor. "Saudara Heng Yuan, di Provinsi Azure aku, tidak ada banyak keterampilan bela diri yang memungkinkan seseorang berjalan di udara. Orang ini pasti telah mendapatkan warisan Imperial Sky Sage. Sangat sulit untuk melihat keterampilan unik Imperial Sky Sage untuk berjalan di udara, yang sudah menghilang selama 100 tahun. Namun pada saat ini, teknik itu muncul kembali. Aku ingin tahu, apakah saudara Heng Yuan dapat memberi aku wajah, dan menyelamatkan hidupnya?" Pria tua berambut putih itu memohon. "Saudaraku Feng Yang, keterampilan bela diri untuk berjalan di udara, itu sulit untuk mendapatkan harta di 9 provinsi. Namun, apa hubungannya dengan aku? Aku secara tersembunyi tinggal di tempat ini, karena aku tidak ingin ada orang yang mengganggu aku. Karena dia menemukan area ini, maka di masa depan, akan sulit baginya untuk menyimpan rahasia ini, dan kemungkinan besar dia akan membocorkannya. Belum lagi jika dia tidak mati dari tekanan formasi di sini, bahkan jika dia hidup, aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup," ucap pria tua berpakaian kain itu sambil tersenyum tipis. "Saudara Heng Yuan, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkan hidupnya?" ucap pria tua berambut putih itu sambil sedikit mengerutkan kening. "Sepertinya kamu tidak cukup baik mengerti aku," balas pria tua berpakaian kain itu sambil tersenyum, dan dia tidak tergerak. Wush! Pada saat itu juga, pria tua berambut putih itu tidak membuang kata-katanya lagi. Dia melompat keluar dari aula kuil itu, dan tiba di puncak-puncak gunung sekali lagi. Saat dia melihat Chu Feng yang berdiri di udara, serta memiliki wajah putih pucat, dan bahkan bisa jatuh setiap saat, dia hanya mengerutkan keningnya seakan-akan dia harus mengambil keputusan yang sulit. Tetapi pada akhirnya, dia masih menggertakkan giginya, dan mengeluarkan lencana seperti kristal dari saku dadanya. Dia melemparkannya ke arah Chu Feng dan berkata, "Tangkap itu," ucap pria tua rambut putih itu. Bang! Melihat itu, Chu Feng dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dan setelah mendapatkan lencananya, tekanan tak terlihat yang berputar di sekitar Chu Feng langsung menghilang. Kekuatan udara dan mendalam juga telah menghilang, sebelum muncul kembali di sekitar Chu Feng.
Pada saat itu Chu Feng sangat bahagia, karena dia akhirnya diselamatkan. Dia pertama-tama menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam selama beberapa saat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa bernafas adalah hal yang cukup nyaman. "Terima kasih senior." Ada apa senior?" ucap Chu Feng. Chu Feng awalnya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi ia dengan heran menemukan bahwa wajah pria tua berambut putih itu sedikit pucat, dan itu agak jelek. Dia tampak seperti bagaimana kondisi Chu Feng sebelumnya. "Aku hanya punya satu lencana. Setelah memberikannya kepadamu, aku harus menanggung tekanan formasi di sini juga." Pria tua berambut putih itu dengan tenang tersenyum dan berkata, "Apa ini?" Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng langsung sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang tua yang bertemu dengannya untuk pertama kali dan bahkan benar-benar orang asing, ternyata dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Chu Feng. Hal itu menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sulit. Dia bisa melihat bahwa penguasa daerah itu tidak mau menyelamatkannya, dan orang tua itu memutuskan ini sendiri. Dia memberikan objek perlindungannya sendiri kepada Chu Feng, tapi dari hal itu, dia sendiri tenggelam dalam bahaya. Meskipun Chu Feng benar-benar ingin terus hidup, tapi dia tidak mau membiarkan seorang lelaki tua yang dia temui untuk pertama kalinya, itu kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. "Chu Feng, kamu harus dengan cepat mengingat formasi di lencana ini. Selama kamu mengingatnya, aku dapat membantu kamu membuat ulang lencana perlindungan seperti ini. Pada saat itu, secara alami kamu dapat menahan tekanan formasi ini." Tepat pada saat itu, suara si ratu yang menyenangkan terdengar di otak Chu Feng. Saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memasukkan kekuatan spiritualnya ke lencana seperti kristal itu, dan dia segera mempelajari formasi di lencana. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan cahaya pencerahan, dan dia menemukan bahwa wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin jelek. Jadi, dia segera berkata, "Senior, aku adalah Chu Feng. Lalu siapa nama besar senior? Karena di masa depan, aku pasti akan membayar bantuanmu ini," ucap Chu Feng. "Oh, teman kecil, jadi kamu dipanggil Chu Feng. Itu nama yang cukup bagus," balas Qi Feng Yang sambil memaksakan senyum ringan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit karena kesulitan bernapas. Nikmat besar ini tidak diucapkan dengan kata-kata. Di masa depan, aku akan membalas budi ini dengan tindakanku. "Senior, aku harap kita akan bertemu lagi," ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melemparkan lencana di tangannya kembali kepada Qi Feng Yang. "Chu Feng, kamu." Pada saat yang sama, Qi Feng Yang menangkap lencana itu. Dia menemukan bahwa Chu Feng sudah berbalik dan pergi. Pada saat itu juga, dia awalnya ingin mengejarnya. Tetapi dia tidak bisa, karena dia yang tidak bisa berjalan di udara. Bocah ini cukup berani, tapi itu bagus. Jika dia tidak memberikan lencana pelindung kembali kepada kamu, aku akan secara pribadi mengambilnya kembali. Selalu lebih baik baginya untuk mengambil inisiatif untuk mengembalikannya, daripada nantu aku yang akan membunuhnya, ucap pria tua berpakaian kain. Tepat pada saat itu, tawa samar segera terdengar. Pria tua berpakaian kain itu sudah muncul di sebelah Qi Feng Yang tanpa suara. Namun, dia tidak berdiri di puncak gunung, melainkan dia berdiri di udara. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.